Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Dewi Pitaloka dengan NIM akhir 055 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cinta Ramadhani dengan NIM akhir 051. Oke, di sini saya dan rekan saya akan mewawancarai pelatih dari Pusat Pelatihan Cabang Tuban, Kabupaten Tuban. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Yanuar Wijiatmoko, saya pelatih cabang olahraga atletik. Oke. Coach. Ya, boleh. Coach Yanu. Boleh diceritakan tentang diri Anda seperti tempat tanggal lahir, usia, kemudian asal daerah. Saya lahir di Tuban tanggal 10 Januari tahun 1990. Usia 36 tahun. Besar dan kecil di Kabupaten Tuban. Kecil dan besar di Kabupaten Tuban. Oke, selanjutnya bisa diceritakan sedikit apa yang memotivasi Anda untuk terjun sepenuhnya di dunia kepelatihan cabur olahraga atletik? Mungkin karena sejak dari kecil yang saya lihat dan saya yang ada di lingkungan saya memang seputar cabang olahraga atletik saja. Kebetulan bapak saya dulu juga pelatih cabang olahraga atletik. Jadi hampir setiap hari saya menyaksikan bapak saya melatih, membina atletnya. Jadi kemungkinan di situ saya ikut termotivasi untuk melatih. Kemudian sebagai pelatih di level puslakap, bagaimana Coach Yani membagi waktu dan komitmen untuk fokus pada perkembangan atlet daerah? Untuk membagi fokusnya ya saya membagi manajemen waktu sebaik mungkin. Karena selain melatih saya juga punya saya harus kerja, ngajar juga di sebuah sekolah swasta di Tuban. Jadi sepulang mengajar saya melatih. Kalau tidak waktu libur, maksudnya tidak tanggal merah atau libur nasional, saya ngelatih di sore hari. Kalau waktu libur, latihan di pagi hari. Ini seputar pendidikan ya, Coach Yani. Apa latar belakang pendidikan terakhir Anda dan sejauh mana relevansinya dengan kepelatihan yang Anda terapkan saat ini? Pendidikan terakhir saya sarjana 1 jurusan pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi. Relevansinya Universitas Nusantara PGRI Kediri. Untuk relevansinya menurut saya ya sangat relevan sekali ya. Masih linear karena olahraga atletik itu nggak hanya membina di satu kelompok usia. Jadi mulai paling kecil sampai yang paling senior. Jadi mulai dari pelatihan pengenalan multilateral olahraga sampai ke kecaburan olahraga. Selanjutnya, lisensi atau sertifikat kepelatihan apa saja yang sudah Anda kantongi? Kalau untuk lisensi kepelatihan mulai dari pemanduan bakat, pelatih fisik, kecaburan saya sudah punya level 1 dan level 2 nasional. Berikut juga level 1 dan level 2 World Athletic. Dan apakah Anda aktif mengikuti pembaruan ilmu olahraga atau seperti seminar kepelatihan dalam 2 tahun terakhir ini? Kebetulan terakhir kemarin saya ikut lisensi pelatih fisik level 1 nasional. Selanjutnya untuk track record, sejak kapan Coach Yanu mulai melatih dan di mana? Saya melatih seingat saya tahun 2012 itu saya jadi asisten pelatih di Popda. Nah, mulai dari situ saya baru menekuni tentang sport science latihan, mulai dari penyusunan program latihan, metode-metode latihan yang sesuai untuk anak-anak. Di tahun 2014 saya dapat panggilan untuk masuk tim pelatih PON remaja. Waktu itu kebetulan tuan rumahnya Jawa Timur. Saya
dari Tuban, pelatihnya saya, atletnya ada 3 orang. Kebetulan waktu itu saya menangani nomor lompat jangkit, lompat tinggi. Terus di tahun 2015 saya dipanggil untuk berangkat mengikuti kepelatihan pelatih level 1 di Surabaya kebetulan, tingkat nasional dan internasional. Terus tahun 2017 ikut memperkuat tim Kejurnas Atletik Provinsi Jawa Timur di Jakarta. Alhamdulillah kita juara umum. Saya kebetulan waktu itu juga megang nomor lompat. 2018 juga sama Kejurnas Atletik. 2017 itu ada ikut kayak asistensi gitu di Bogor untuk ikut belajar mendampingi tim SEA Games Indonesia ke Malaysia. Itu ada pelatih dari kayak pelatihan model dari Amerika kalau nggak salah dulu. Terus 2018 saya masuk ke tim Pelatnas B yang dipersiapkan di Jawa Timur waktu itu sampai tahun 2019. Saya memperkuat tim Puslada Jatim, melatih di nomor lempar untuk persiapan PON Papua sampai tahun 2020 awal. Saya mengundurkan diri balik ke Tuban untuk kembali melatih di Tuban sampai sekarang. Baik, selanjutnya prestasi apa saja yang pernah diraih atlet binaan Coach Yanu? Mulai dari tingkat provinsi, ada yang juara Popda, tingkat Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Jawa Timur mulai dari tahun 2012 itu sampai 2014 juga ada. Terus PON remaja itu dapat atlet lompat, saya dapat 1 emas 1 perak di nomor lompat jangkit. Lompat tinggi dapat perunggu, lompat tinggi putri yang 1 emas 1 perak itu cowok lompat tinggi putra, lompat jangkit putra. Terus di Kejurnas dapat 2017 itu perak lompat tinggi putra, terus perunggu lompat jangkit putra. Terus tahun 2018an itu Kejurnas juga di Cibinong dapat perak lari gawang putra. Terus Porprov dapat emas lari gawang putri. Terus Porprov berikutnya dapat perak lari gawang. Porprov berikutnya dapat perunggu lempar rambing, berikutnya perunggu lempar rambing. Baik, selanjutnya apa pencapaian terbesar Coach Yanu selama menjadi pelatih? Pencapaian terbesar kalau pencapaian terbesar sih saya rasa semua pencapaian itu besar ya kalau diri karena prosesnya berbeda-beda. Kalau pencapaian semuanya saya rasa layak dapat apresiasi pencapaian besar, karena kalau untuk nilai kesuksesan saya ingin melihat atlet saya itu sukses baik di dalam maupun di luar lapangan. Misal kayak gini, dia berprestasi di lapangan, di luar lapangan pun dia harus juga berprestasi. Sekolahnya juga harus tetap, pendidikannya harus tetap jalan, prestasinya juga harus tetap jalan. Karena kita realistis saja, tidak prestasi itu mungkin nggak akan bertahan lama, tapi kalau pendidikan itu memperbesar peluang untuk hidup layak. Cara gampangnya seperti itu. Jadi kalau pencapaian terbesar, semua pencapaian saya rasa besar. Baik, selanjutnya apakah Coach Yanu mengikuti perkembangan ilmu kepelatihan melalui jurnal ilmiah atau artikel penelitian? Beberapa kali saya baca tentang jurnal ilmiah, apalagi sekarang untuk mengakses jurnal ilmiah itu gampang lah, browsing dapat di internet, di Google, atau kita bisa nyari di Gemini, itu kan gampang. Beberapa kali saya baca-baca jurnal ilmiah yang
berkaitan dengan metode-metode latihan ya, untuk mengingat-ingat atau untuk meningkatkan pengetahuan lah. Ya, selanjutnya sumber referensi apa yang paling sering Coach Yanu gunakan? Buku apa ya, modul kepelatihan yang saya dapat dulu, terus dari internet, yaitu tadi mengikuti, saya berapa kali ikut seminar online, terus ya mungkin video-video di Instagram atau di YouTube tentang metode-metode latihan atau teknik-teknik latihan yang baru maupun yang lama. Seberapa penting menurut Coach Yanu penggunaan literatur ilmiah dalam menyusun program itu? Penting sekali, karena literatur ilmiah itu menjadi dasar patokan untuk menyusun program latihan. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, kita memberikan sebuah program latihan, itu bisa jadi kesalahan yang fatal. Kalau kita memberikan program berdasarkan literatur ilmiah, kita punya dasar. Seandainya kita ditanya, ini latihan ini fungsinya untuk apa? Jadi misal untuk latihan ini pelatihan A, fungsinya untuk ini. Kita bisa jelaskan secara detail lah, apa dasar kita memberikan model latihan ini atau jenis latihan ini kepada atlet. Selanjutnya, apakah Coach Yanu menggunakan teknologi atau internet untuk mencari informasi pelatihan? Menggunakan, kebetulan sekali. Saya sering browsing, yaitu tadi browsing jurnal ilmiah, video-video di YouTube atau di Instagram tentang metode-metode latihan yang terkini ataupun yang lama untuk refresh saja. Apakah Coach Yanu menggunakan aplikasi khusus untuk memonitor program latihan atau perkembangan atlet? Kalau aplikasi khusus belum, tapi untuk pembuatan program saya ada beberapa kayak iMaskell dan lain-lain, itu saya pakai untuk menyusun program latihan. Apakah Coach Yanu menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp untuk koordinasi dengan atlet atau pelatih lain? Menggunakan. Jadi kita punya grup khusus atlet ada, khusus gabungan atlet dan pelatih ada, khusus pelatih juga ada. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Coach Yanu seberapa penting penguasaan teknologi informasi bagi seorang pelatih saat ini? Penting sekali. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis dan cepat ini mempengaruhi juga perubahan ilmu pengetahuan. Perkembangan yang begitu dinamis tentang teknologi informasi diikuti dengan perubahan informasi yang cukup cepat. Jadi kalau kita tidak melek tentang informasi melalui kemudahan teknologi informasi, kita pasti akan ketinggalan banyak hal. Oke, terima kasih Coach Yanu atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto pisan bos. Iya. Oh, coba ya, Bu. Rano.